Beberapa pasang mata mahasiswa tampak seperti sedang melotot seolah-olah akan melompat keluar dari rongganya. Ketika mereka melihat seorang gadis yang juga merupakan mahasiswi di klub university ini, sedang berjalan dari arah gerbang menuju ke kampus. Para mahasiswa yang melotot melihat gadis itu adalah Dove Clifford, Darren Bronson, Dylan Bronson, Reynard Lau, dan Bernard Shaw. Terutama Darren. Dia seakan-akan tidak percaya terhadap apa yang dia lihat saat ini. Sepupuku, bukankah gadis itu adalah Aurelie? Tanya Dylan kepada Darren. Benar, dia adalah Aurelie. Wah, mengapa cantik sekali, kumam Reynald Lau sambil berjejak kagum. Heh, Darren, itu adalah mantanmu, kata Bernard Shaw bola dengan senyum mengejek. Diamlah kalian. Aku seperti tidak percaya terhadap apa yang aku lihat. Mengapa dia tiba-tiba tampil beda? Sebentar, aku masih belum bisa menalar semua ini, kata Darren Bronson dengan mata tak berkedip dan mulut melongo. Saat ini, wanita cantik yang tadinya patah hati dan nyaris bunuh diri itu menatap ke arah Darren sambil memamerkan senyuman manisnya yang membuat Darren tergagap dan nyaris menumpahkan minumannya. Tanpa sadar, Darren segera berdiri dari kursinya kemudian melangkah dengan niat untuk menyapa gadis itu. Namun sialnya, gadis itu malah menyapa Reynard Lau, membuat Darren mendadak emosi. Hai Ray, apakah aku bisa meminta bantuan kepadamu? Tanya Aurelie sedikit malu-malu. Boleh. Bantuan apakah itu? Bukankah kau adalah Aurelie? Kata Reynard Lau sekedar ingin memastikan dengan bertanya. Apakah aku telah berubah menjadi hantu? Tanya Aurelie sambil tertawarinya. Tidak juga. Kau seperti bidadari. Aku nyaris tidak mengenalimu. Tolong katakan, apa yang bisa aku bantu? Tanya Reynald yang mulai mengabaikan keempat sahabatnya yang lain. Apakah kau punya waktu? Jika kau punya waktu, aku memiliki 2 tiket untuk menonton film, tapi aku tidak punya teman. Sedangkan Naomi dan Ruby, mereka sudah ada Joe dan Silas. Tia juga bersama dengan Melissa, kata Aurelie sambil menunjukkan dia 2 tiket untuk menonton film. Reynolds segera melihat tiket tersebut dan berkata, ini tiket kursi paling belakang. Tentu kau tidak akan nyaman. Bagaimana jika aku meminta kepada kakakku untuk membelikan 2 tiket di bangku paling depan? Apa kau suka? Tanya Renat sambil mengusap-usap kedua telapak tangannya. Itu ide yang bagus. Terima kasih, Ray. Kalau begitu, aku kelas dulu. Sampai ketemu nanti sore, kata Aurelie sambil melambaikan tangannya. Aku akan mengantarmu, kata Renat buru-buru melangkah membuntuti gadis itu. Mereka berdua lalu berjalan beriringan dengan diikuti oleh tatapan berapi-api dari Darren. Wah, Ray ini, enak saja dia memotong kartuku, kata Darren kesal. Mengapa? Kau menyesal karena telah menyia-nyiakan dirinya? Atau kau merasa tersaingi oleh Reynard? Tanya Dove Clifford yang juga merasa gatal ketika melihat betis mulus milik Aurelie yang sudah semakin jauh meninggalkan mereka. Aku tidak mau tahu. Aku akan memberi pelajaran kepada Reynard jika dia berani memotong jalanku. Aku tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Kalian adalah sahabatku. Jadi, dalam hal ini, aku angkat tangan, kata Bernard Shaw menyerah. Kau, Dove? Tanya Darren. Aku jelas ingin bersaing dengan kalian. Kita lihat saja, kata Dove. Ternyata, kau sama brengseknya dengan Reynard. Hei, jaga bicaramu, Darren. Gadis itu bukan siapa-siapamu lagi. Dia hanya mantanmu. Di mana salahnya? Kata Dove membela diri. Sialan kalian ini semuanya. Aku tidak peduli. Jika kita bermusuhan, biarkan saja. Aku tetap akan mengajak Aurelie untuk balikan, kata Darren kuku dengan pendiriannya. Kita lihat saja, kata Dove sambil berdiri dan berjalan melenggang meninggalkan mereka. Celaka kau, Dove. Kau adalah teman yang suka memakan teman, jari Darren berteriak, membuat semua mata kini memandang ke arah dirinya dan Dove. Apa yang kau katakan tadi? Coba katakan sekali lagi,
Kata Duf membatalkan niatnya meninggalkan tempat itu dan kini berbalik untuk menghampiri Darren. Kau itu celaka, sialan. Kau itu bangsat yang suka memakan sahabat. Semakin keras suara Darren memaki ke arah Duf. Suara tamparan keras jelas terdengar disusul dengan tubuh Darren yang terhuyung-huyung. Jaga bicaramu di hadapan tuanmu ini. Aku tidak pernah dipermalukan di depan ramai orang. Sebaiknya kau berkaca. Jika bukan karena aku, kau itu hanyalah sampah. Kata Duf Cleaver dengan telunjuk lega di hidung Darren. Ku balas kau, Duf. Kata Darren segera meluruh ke arah Duf dengan maksud ingin menyundul perut Duf dengan kepalanya. Namun itu gagal dia lakukan karena Bernard dan Dylan telah terlebih dahulu mencegahnya. Lepaskan aku. Orang yang tidak menghargai persahabatan seperti ini harus dibalas. Kata Darren berusaha untuk melepaskan diri. Dengan Reynolds saja kau kalah, apalagi denganku. Berpikirlah 1000 kali untuk melawanku. Saat ini, jika aku tidak memiliki masalah dengan Naomi, sudah pasti kau akan menderita. Kau tunggu saja giliranmu. Kata Duf lalu segera beranjak pergi. Dia tidak ingin memperdulikan Darren yang berteriak seperti orang gila. Di tempat yang tidak jauh dari pertengkaran itu, Joe, Silas, dan Die hanya bisa menjadi penonton saja. Sambil tersenyum, Tie berbisik kepada kedua sahabatnya itu. Umpanmu berhasil, Joe, kata Tie. Manusia-manusia sampah yang serakah seperti mereka. Bersahabat tidak akan tulus. Mereka itu sama-sama tidak bermoral. Makanya, sebentar mereka baik, namun jika ada kesempatan mereka akan saling telan. Kata Joe. Sepertinya akan ada tontonan menarik seusai kelas nanti. Kata Sheila dengan senyuman jahatnya. Yang pastinya adalah tontonan gratis. Kata Joe sambil meletakkan selembar uang di meja. Kau, pergi bayar semua yang kita makan ini. Aku ada kelas sekitar 10 menit lagi. Aku duluan. Kata Joe berjalan meninggalkan kedua sahabatnya itu setelah terlebih dahulu bersalaman. Hebat sekali cara berpikir Joe ini. Dia bisa memanfaatkan apa saja yang berada di sekitarnya. Dengan begini, Duf tidak akan memiliki kesempatan untuk mengganggu kita. Karena saat ini dia sibuk mengurusi masalah baru yang akan mereka hadapi. Kata Silas memberikan analisanya terhadap buntut dari permasalahannya yang baru saja tercipta. Aureli sungguh sangat pandai berakting. Sebentar lagi, persahabatan kelima orang itu akan tinggal nama saja. Aku bahagia jika itu terjadi. Ujar Tie pula yang dari dulu memang sudah sangat jengah dengan kelakuan mereka yang sok berkuasa itu. Sudah, aku juga ada kelas sebentar lagi. Kau tunggu aku di sini. Aku akan membayar yang sudah kita makan ini terlebih dahulu. Kata Sheila sambil berjalan dengan memegang uang pemberian dari Joe tadi.